is not an easy year due to pandemic. But we still stand firm and move forward to carry out our mission of service. Give yourself fully to God's word. For we know that within Him nothing is in vain. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dengan kami. Dimanapun kita berada, baik di kota Surabaya, di seluruh Indonesia maupun dari luar negeri. Hari ini kita semua disatukan oleh kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memanggil setiap dari kita untuk datang beribadah kepadanya. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu. Hari ini hanya karena oleh anugerah Tuhan kita boleh datang untuk beribadah kepadanya. Mari kita bersama-sama menenangkan hati kita, memeriksa hati kita, dan memohon agar Roh Kudus memimpin kita masuk di dalam ibadah minggu ini. Mari kita bersaat teduh bersama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin.
Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Bersyukurlah dan pujilah namanya. Angkat suaramu, naikkan syukurmu bersama-sama, tinggikan namanya. Ucap syukur padamu, aku tak layak, namun Kau mengasihi
Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Tuhan, sungguh segala puji, hormat, kemuliaan hanya layak bagimu saja. Karena begitu besar karyamu di atas kehidupan kami. Engkau yang menciptakan, Engkau yang memelihara. Bahkan Engkau juga yang menggenapi rencana penebusan dengan memberikan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia. Menjadi sama dengan manusia, mati, menderita di kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Dan ketika Engkau bangkit dan menang, Engkau mematahkan kutuk dosa itu ya Tuhan. Dan Engkau naik ke sorga, Engkau tidak meninggalkan kami sendiri, tetapi Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami, menghibur kami, dan juga untuk menyadarkan betapa berdosanya diri kami. Tuhan, kami tertunduk malu pada pagi hari ini, menyadari segala kecongkakan kami dalam kehidupan. Seringkali kami tidak melihat kemuliaan-Mu. Seringkali kami mendahulukan diri kami di atas segalanya, tidak mencari kehendak-Mu, tetapi kepentingan kami. Tuhan, kami lupa bahwa kami adalah hamba yang sebenarnya sudah Engkau tebus dengan harga yang mahal. Oleh karena itu Tuhan, lihatlah kami yang datang dengan kepala tertunduk ini, dan ampunilah kami. Hingga kami boleh datang ya Tuhan pagi hari ini dengan hati yang melimpah dengan rasa syukur, ingin menaikkan puji-pujian, ingin menaikkan sembah kami, ingin memasyurkan nama-Mu. Dan kami juga ingin diubahkan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini seru doa kami. Kami berseru dengan segenap hati kami di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, dengarkanlah jaminan pengampunan yang kita dapatkan dari Yesaya 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jemaat kita semua sudah diberikan hati yang baru dan diampuni oleh Tuhan. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Dia sudah memberikan jaminan mulia bagi kita. Jaminan keselamatan, jaminan pengampunan. Oleh karena itu mari dengan sukacita kita naikkan puji-pujian kita. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Kami
Dia Tuhan yang memberikan kita jaminan mulia. Kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita itu, hanya kepadanya kita menggantungkan segala pengharapan kita. Mari bersama-sama sebelum kita berdoa, kita satukan hati kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari bersama-sama kita katakan sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Hanya Engkau Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pegang tanganku Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah satu-satunya harapan kita. Berserulah kepadanya sekarang, naikkanlah seru doa pribadimu sekarang kepadanya. Segala kekhawatiranmu, segala ketakutanmu, segala kerinduanmu, naikkanlah dalam seru doa kepadanya sekarang. Berdoalah secara pribadi sekarang kepadanya. Tuhan, Engkau sudah mendengar seru doa dari anak-anak-Mu di depan layar mereka masing-masing. Tuhan, dengarkanlah seru doa mereka, dan izinkanlah kami semua Tuhan boleh melihat jawaban-jawaban doa kami.
Tuhan, kepadamu kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari terus berdoa bersama dengan saya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Sudah lebih dari 2 bulan kami bersama-sama menjalani pembatasan sosial. Tuhan, ada banyak rakyat Indonesia yang menderita, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan lapangan pekerjaan, mereka yang ekonominya merosot. Tuhan, kiranya Engkau jenguk bangsa kami, berikan kekuatan, berikan semangat, dan berikan hikmat bijaksana kepada setiap pemimpin bangsa kami, agar di tengah masa yang sulit ini, di satu sisi kami berperang melawan virus, di sisi lain kami juga harus menjaga gairah ekonomi. Tuhan, tolonglah kami berseru kepadamu. Hanya Engkau yang sanggup ya Tuhan. Tuhan, tolong agar bangsa kami sambil terus berjuang untuk bertahan, Engkau juga turut campur Tuhan. Mau menolong agar virus ini segera reda ya Tuhan, pandemi ini segera reda. Dan kami, bangsa kami, dunia ini boleh dipulihkan lagi ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan, tolonglah kami yang sedang hendak memilih, kami yang sedang memilih wakil-wakil yang akan menjadi pemimpin gereja kami lewat majelisan. Tuhan, kiranya Engkau yang berbicara lewat pilihan umat-Mu. Dan Tuhan, biarlah mereka yang sedang menjalankan sekarang dan mereka yang terpilih nanti boleh terus mendengarkan suara Tuhan, boleh terus juga mengikuti tuntunan Tuhan. Dan Tuhan, gereja kami boleh terus Engkau pakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, untuk mengabarkan Injil-Mu, dan juga untuk merawat, menjaga umat-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa sekali lagi ya Tuhan, agar Engkau juga menolong setiap upaya yang dilakukan oleh gereja kami untuk menggembalakan setiap jemaat, baik itu lewat ibadah-ibadah online, baik itu lewat persekutuan-persekutuan. Tuhan, tolonglah, beri kami hikmat untuk kami dapat terus belajar ya Tuhan, agar kami boleh menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu bagi jemaat-Mu di gereja ini. Tuhan, ini seru doa kami, dan kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, silakan berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita hendak menyatakan, kita hendak mohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita agar memiliki hati sebagai hamba. Tuhan, ini kami. Ku tak
membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari bersama-sama kita katakan sekali lagi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Kita mohon anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami di dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Berkati setiap kami yang mendengar, sehingga kami boleh kembali mengalami perjumpaan dengan Engkau. Tolong juga hamba-Mu, Tuhan tahu segala kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu. Namun kami berdoa supaya keterbatasan hamba-Mu tidak menghalangi Engkau bekerja, menjamah setiap kami. Menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Engkau dipermuliakan dan disenangkan di tengah-tengah pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, perenungan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu,
apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, disadari atau tidak, cara kita memandang diri kita dan cara kita memandang orang lain akan mempengaruhi bagaimana cara kita berelasi dengan orang tersebut. Saya ulangi ya, cara kita melihat diri kita, mempersepsi diri kita, dan bagaimana kita mempersepsi orang lain, itu akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap, bertindak, atau bertingkah laku kepada orang tersebut. Kalau kita menganggap seseorang itu sebagai orang yang setara dengan kita, atau bahkan mungkin lebih rendah dari kita, biasanya kita lebih berani bersikap informal, atau bahkan mungkin kadang-kadang kurang ajar gitu ya kepada orang tersebut. Bapak Ibu, ketika saya melayani di sebuah gereja beberapa tahun yang lalu, saya itu punya kebiasaan kadang-kadang duduk di kantor TU karena ada beberapa hal yang harus saya urusi begitu ya. Suatu hari ketika saya sedang duduk di kantor TU, telepon berbunyi dan saya yang mengangkat telepon waktu itu Bapak Ibu. Nah kemudian dari seberang sana ada seorang AI yang langsung bicara panjang lebar begitu ya. Pak nanti tolong ini begini, dia bicara panjang lebar. Nah waktu itu saya cuma jawab iya begitu ya. Nah ini lama-kelamaan merasa ada sesuatu yang aneh begitu ya. Kok cara jawab dan suaranya beda. Nah dia kemudian tanya, ini Bapak A ya? Maksudnya pegawai TU kami waktu itu. Saya bilang, oh bukan, saya penginjil Stefanus. Nah Bapak Ibu tahu dari yang tadi ngomong nyerocos terus begitu ya, bahkan dengan ada suara yang cenderung memerintah, langsung berubah jadi lebih sopan begitu ya. Beliau bahkan bilang, aduh Pak, sorry ya Pak, saya kira si Bapak A begitu ya, saya enggak tahu kalau ini Pak Stefanus begitu ya. Nah saya dalam hati cuma bilang, emang kalau saya beneran Bapak A, kamu boleh ngomong dengan cara yang seperti itu. Nah Bapak Ibu, terlepas benar salahnya cara beliau bicara, tapi itu menunjukkan kecenderungan kita semua. Kita ini terhadap orang yang kita anggap setara atau bahkan mungkin di bawah kita cenderung berani bersikap informal, bahkan mungkin tidak sopan. Nah kan tetapi kasusnya akan berbeda Bapak Ibu ketika kita itu berhadapan atau berinteraksi dengan orang yang kita anggap lebih tinggi atau lebih di atas kita, yang lebih terhormat dari kita. Saya yakin secara alami kita akan lebih sopan, ya kan, lebih menghargai dan lebih menghormati orang tersebut. Cara kita bersikap itu pasti akan berbeda. Nah, rekan kita yang tadi memimpin liturgi penginjil David Aden begitu ya. Nah, beliau meskipun secara usia lebih senior dari saya, tetapi kalau bertemu dengan saya, beliau selalu menganggap saya sebagai rekan yang setara begitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu, "Woi bro," kemudian sambil tepuk-tepuk punggung saya begitu ya. Karena beliau melihat saya sebagai rekan yang setara. Nah saya yakin kasusnya akan berbeda ketika beliau ketemu dengan Pak William Lim misalnya begitu ya. Saya yakin ketika menyapa enggak mungkin, "Woi bro," terus sambil tepuk tangan gitu, saya yakin enggak mungkin ya kan. Karena beliau melihat Pak William sebagai seorang yang lebih senior, bahkan pemimpin dari Pak David. Nah Bapak Ibu, intinya begini, cara kita melihat diri kita dan cara kita melihat orang lain akan mempengaruhi bagaimana kita berelasi dengan orang tersebut. Nah masalah di dalam relasi akan muncul Bapak Ibu, ada banyak sebab. Tetapi salah satunya begini, ketika kita salah mempersepsi siapa kita, dan kita juga salah mempersepsi orang yang sedang berinteraksi kepada kita. Ketika kita salah memandang diri kita dan salah memandang orang itu, maka akan ada masalah yang muncul. Khususnya begini, ketika kita melihat orang yang harusnya lebih tinggi dari kita, sebagai orang yang setara atau bahkan mungkin di bawah kita, pasti akan muncul masalah. Contohnya Bapak Ibu, ketika seorang anak ini melihat orang tua yang seharusnya di atas dia, lebih tinggi dari dia, tapi orang tua ini dilihat sebagai orang yang setara atau bahkan mungkin di bawah dia, saya yakin anak akan berani untuk bersikap kurang ajar. Nah ketika kita salah melihat siapa kita, ketika kita salah melihat siapa orang yang berinteraksi dengan kita, maka akan muncul masalah di dalam relasi. Nah Bapak Ibu, sadarkah bahwa ternyata hal ini juga berlaku ketika kita berinteraksi dengan Tuhan? Kenapa kok ada banyak orang Kristen tidak bisa bersikap dengan tepat ketika mereka berinteraksi dengan Tuhan, tidak bisa memberikan sikap yang tepat kepada Tuhan? Karena salah satunya mereka salah memandang siapa mereka juga salah memandang siapa Tuhan. Bisa jadi mereka itu menurunkan Tuhan menjadi orang yang sebaya dengan mereka atau bahkan mungkin di bawah mereka. Tapi bisa juga Bapak Ibu, mereka itu menaikkan diri mereka sehingga mereka itu merasa mereka terlalu tinggi nilainya di mata
Tuhan. Nah Bapak Ibu, di dalam konteks yang seperti itu, nasihat yang Tuhan berikan di dalam bagian yang kita baca tadi sangat perlu untuk kita renungkan. Ada dua hal yang Tuhan sampaikan di sini yang mengingatkan kita tentang siapa kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan Allah. Hal yang pertama Bapak Ibu yang Tuhan Yesus ingatkan begini. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini adalah hamba Allah. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan jelas mengingatkan kita bahwa kita ini adalah hamba Allah. Bapak Ibu, mitologi Yunani itu punya kisah tentang seorang yang bernama Narsisus. Waktu rapat hamba Tuhan beberapa bulan yang lalu saya menjelaskan begini, Narsisus ini konon katanya orang paling ganteng nomor 3 yang pernah ada di dunia. Kenapa kok nomor 3? Karena nomor 1-nya jelas yang sedang berbicara kepada Bapak Ibu, nomor 2-nya itu anak saya Bapak Ibu. Nah Narsisus ini Bapak Ibu katanya ganteng sekali, sedemikian gantengnya sampai banyak orang itu jatuh cinta dengan Narsisus. Bahkan bukan hanya orang, banyak dewa itu juga jatuh cinta dengan Narsisus. Nah dikisahkan Bapak Ibu suatu hari Narsisus ini berjalan-jalan di sebuah hutan. Nah ketika dia sedang berjalan-jalan itu Bapak Ibu dia melihat ada sebuah sungai. Nah kemudian di sungai itu dia melongok ke dalam sungai itu dan dia melihat ada satu sosok yang mempesona dia, yang menawan buat dia. Yang tidak lain itu adalah bayangannya dia. Dan dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan orang yang ada di sungai itu, sosok yang ada di sungai itu. Terlebih lagi waktu dia senyum, sosok ini juga senyum sama dia. Waktu disapa-sapa begini, juga ikut balik nyapa begitu ya. Nah akhirnya Bapak Ibu si Narsisus itu terus tinggal di pinggir sungai, dia terus ada di sana, dia jatuh cinta dengan sosok yang ada di dalam air itu, dia tidak mau makan, tidak mau kemana-mana, dan dia akhirnya mati karena cintanya kepada sosok yang ada di sungai itu, yang tidak lain adalah bayangan dirinya. Nah nama Narsisus ini kemudian menjadi istilah untuk orang-orang yang mengagumi dirinya berlebihan atau melihat dirinya itu terlalu tinggi begitu ya. Istilah yang digunakan itu narsis atau narsisme. Nah Bapak Ibu bicara soal narsisme ini sadarkah kita bahwa ternyata ada banyak orang, termasuk juga orang-orang Kristen yang sedang bergumul dengan masalah ini. Ada banyak orang termasuk juga orang-orang Kristen yang merasa dirinya itu terlalu tinggi, menilai dirinya terlalu tinggi, bahkan kadang-kadang merasa dirinya itu sebagai pusat dunia. Lebih parah lagi Bapak Ibu, dunia ini memang mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang narsis. Dunia membentuk kita, memberikan kesempatan kepada kita seluas-luasnya untuk kita itu membuka kenarsisan kita seluas-luasnya. Dunia mendorong kita menjadi orang yang narsis. Dunia terus menghujani kita dengan berbagai hal yang membuat kita berpikir begini, saya ini penting, saya ini istimewa, saya ini spesial, saya ini luar biasa. Dunia terus menghujani kita supaya kita berpikir begini, nggak ada lo, nggak rame, begitu ya. Dunia membuat kita berpikir saya ini penting, saya ini hebat, sehingga kita terpola mengagumi diri kita tuh secara berlebihan. Nah cilakanya Bapak Ibu, hal ini juga terbawa ketika kita berinteraksi dengan Allah. Ada orang-orang yang menilai dirinya itu terlalu tinggi. Ada orang-orang yang merasa bahwa Allah membutuhkan dia. Allah itu menilai kita sangat tinggi. Dia itu sangat penting di hadapan Allah. Ada orang-orang yang melihat dirinya terlalu tinggi. Narsisnya itu dibawa ketika mereka berinteraksi dengan Allah. Nah Bapak Ibu, di dalam konteks itu Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kenyataannya kita ini adalah hamba. Kita semua adalah hamba. Bapak, Ibu, dan saya adalah hamba. Bahkan kita bukan sekedar hamba Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan kita ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna, hamba-hamba yang tidak punya nilai. Tuhan mau mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa kita ini punya nilai, bukan karena kita memang punya nilai, tidak. Nilai kita itu kita dapat karena kita itu menjadi miliknya Allah. Kalau meminjam bahasa ekonomi, kita ini punya nilai, tapi nilai kita bukan nilai yang sifatnya intrinsik. Nilai kita tuh sifatnya ekstrinsik. Allah yang memberikan nilai kepada kita sehingga kita tuh jadi punya nilai. Namanya hamba, namanya budak tidak punya nilai Bapak Ibu. Saya rasa kita pun hari ini tahu lah ya, tidak ada di antara kita itu yang bangga karena kita itu kenal dengan pembantu misalnya, ya kan? Tidak ada tuh kita misalnya begini, kamu tahu orang kaya itu, menteri itu, dia punya pembantu. Nah saya kenal sama pembantunya. Saya rasa itu kok bukan hal yang dibanggakan ya.
Kita itu biasanya kan bangganya begini, kamu lihat itu tukang sapu itu. Nah dia punya bosnya itu menteri, perusahaannya itu 14. Nah saya kenal baik sama bosnya, bener ya? Biasanya kita membanggakan karena kita kenal dengan bosnya, bukan dengan pembantunya. Nah kenapa? Karena begini, si tuan ini memberi nilai pada hambanya, bukan si hamba yang memberi nilai pada tuannya. Nah sama Bapak Ibu, kita ini punya nilai bukan karena kita memang punya nilai. Kita punya nilai karena kita ini menjadi hambanya Allah, menjadi miliknya Allah. Tanpa Allah, kita tidak punya nilai. Bapak Ibu, seorang penafsir yang saya sukai namanya Richard Pratt, dia pernah memberikan sebuah refleksi yang bagus di dalam bukunya yang berjudul Design for Dignity. Nah dia katakan begini, kalau kita merasa bahwa diri kita ini bernilai, kita ini hebat, kita ini orang yang spesial dan sebagainya begitu ya. Maka coba pikirkan begini. Kalau kita mati apakah dunia akan berhenti? Jadi misalnya Bapak Ibu ya, bumi ini kan lagi berotasi. Terus karena kita mati buminya jadi berhenti. Gitu ya, orang-orang jadi bingung. Loh, ini kok Surabaya siang terus ya? Kok enggak malam-malam? Karena buminya berhenti berotasi gitu ya. Dicari penyebabnya ternyata karena kita mati. Apakah seperti itu? Enggak Bapak Ibu, ketika kita mati bumi terus berotasi, berjalan seperti biasa, enggak terpengaruh. Waktu kita mati Bapak Ibu, apakah satu dunia akan menangisi kita? Apakah Donald Trump, Joe Biden, Obama di Amerika menangisi kita? Aduh kenapa kamu kok mati? Apakah seperti itu? Enggak Bapak Ibu. Apakah satu Indonesia menangisi kita Bapak Ibu? Enggak. Satu Jawa Timur? Enggak. Satu Surabaya? Enggak. Satu GKA Gloria? Belum tentu. Jangan-jangan malah ada yang bilang, yes, kok nggak dari dulu ya gitu ya. Siapa yang menangisi kita Bapak Ibu? Yang menangisi kita itu tak kasih tahu, mungkin cuman teman dekat kita sama keluarga kita. Apakah mereka terus-menerus menangisi kita? Jadi satu harian nangis, kenapa kamu meninggal? Sampai malam capek, tidur dulu. Besok pagi bangun, nangis lagi seharian. Apakah seperti itu? Enggak Bapak Ibu. Saya sudah mengalami beberapa kali kehilangan. Biasanya ketika kita mengalami kehilangan 1-2 bulan pertama ada perasaan kehilangan yang besar. Tapi sesudah itu Bapak Ibu, hidup berjalan seperti biasa. Seolah rasanya orang yang meninggal itu tidak pernah ada. Hidup berjalan seperti biasa. Nah kalau ternyata kita ini waktu meninggal, dunia tidak berhenti, bahkan hidup berjalan seperti kita ini tidak pernah ada. Kenapa kok kita itu terlalu sombong ya? Seringkali kita terlalu sombong. Nah Tuhan ingatkan kita kesadaran kalau kita ini hamba, harusnya membuat kita belajar tidak menilai kita terlalu tinggi. Apalagi ketika kita berinteraksi dengan Allah. Ingat, kita ini cuman hamba. Yang memberi kita nilai itu Allah. Kita tidak punya nilai, tapi kita punya nilai karena kita menjadi hamba Allah, menjadi miliknya Allah. Ini yang pertama yang Tuhan sampaikan kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan ingatkan kita begini. Kalau kita sadar bahwa kita ini hamba, maka seharusnya kita juga ingat bahwa apa yang kita lakukan bagi Allah itu adalah sebuah tugas yang harus kita lakukan sebagai hamba. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa kita ini adalah seorang hamba, maka kita harus sadar bahwa semua hal yang kita lakukan bagi Allah itu adalah sebuah tugas, bukan sebuah piutang yang kita berikan kepada Allah, bukan. Itu tugas yang memang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba Allah. Bapak Ibu, tadi saya katakan ketika kita salah menilai diri kita menilai diri kita terlalu tinggi di hadapan Allah, maka pasti cara kita berelasi dengan Allah itu juga salah. Dalam kenyataannya ini terjadi Bapak Ibu. Ada orang-orang yang menganggap dirinya itu tinggi, menganggap dirinya hebat, terus berpikir begini, Allah itu harus nuruti maunya saya. Ya. Allah harus nuruti apa yang saya minta. Ada orang-orang itu yang sampai begini, kalau Allah tidak nuruti maunya saya, tak tinggal Allah nanti, ya toh, tak siwa Allah gitu ya. Tidak mau Allah-Allahan, tidak mau Tuhan-Tuhanan, tidak mau gereja-gerejaan. Ada lagi Bapak Ibu yang berpikir begini, saya ini penting, jadi kalau Allah itu saya minta apa sama Allah, Allah harus nuruti apa yang saya minta. Ada lagi yang berpikir begini Bapak Ibu, Allah itu membutuhkan dia, gereja membutuhkan dia. Di sepanjang saya pelayanan Bapak Ibu selalu ada orang-orang yang berpikir begini, gereja itu kalau gak ada saya, gak bisa. Gereja itu butuh saya. Coba lihat tak tinggal, gak bisa maju. Selalu ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Bahkan juga ada orang-orang yang merasa begini Bapak Ibu. Karena dia sudah berbuat sesuatu bagi Allah, entah kasih persembahan banyak, entah rajin pelayanan, terus dia merasa begini, Allah punya hutang sama dia. Sehingga Allah itu harus baik-baik sama dia. Allah itu harus memberkati dia, Allah harus menjaga dia, Allah harus melindungi dia,
Karena dia sudah berbuat sesuatu bagi Allah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu kecenderungan kita untuk berpikir seperti itu. Dia sangat tahu. Kalau kita baca di pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-6, di sana Tuhan itu bicara soal 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan itu bicara soal kebenaran. Jadi Tuhan bicara soal celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Jadi maksudnya Tuhan bilang, hati-hati jangan sampai menyesatkan. Tuhan mengajar kita hidup yang benar ya, punya pola pikir yang benar. Kemudian Tuhan juga bicara soal pengampunan, dan Tuhan juga bicara soal iman Bapak Ibu. Nah, Tuhan tahu Bapak Ibu bahwa ketika kita itu taat sama Tuhan, kita hidup punya ajaran benar, kita mengampuni orang, kemudian juga kita itu punya iman kepada Tuhan. Kadang-kadang kita itu merasa jadi sombong, kita berubah jadi sombong. Kita merasa kita ini penting di hadapan Tuhan, kita merasa kita sudah berbuat sesuatu sama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus tahu kecenderungan itu Bapak Ibu, makanya dia katakan di dalam bagian yang kita baca tadi, waktu kita sadar bahwa kita ini adalah hamba, maka kita tidak akan berpikir seperti itu. Waktu Anda sadar bahwa Anda adalah hamba, Anda tidak akan berpikir bahwa perbuatan yang Anda lakukan bagi Allah itu dilakukan supaya apa? Supaya Anda terlihat lebih baik, hebat di hadapan Tuhan. Anda mau melakukan banyak hal untuk Allah, supaya Anda berpikir begini, Tuhan lihat ya, aku ini istimewa loh Tuhan, Tuhan butuh saya. Kalau kita sadar bahwa kita ini adalah hamba Bapak Ibu, kita tidak akan berpikir bahwa kita itu sedang memiutangi Tuhan. Tuhan utang sama saya loh, enggak. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita berpikir sebagai hamba, kita akan tahu begini, semua yang kita lakukan bagi Allah, itu memang adalah tugas kita sebagai seorang hamba. Bahkan waktu kita sadar bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang tidak berguna itu tadi, maka kita justru belajar memberikan yang paling baik bagi Allah, menempatkan kepentingannya di atas kepentingan kita. Tadi Tuhan Yesus katakan tentang hamba yang ketika pulang, kemudian tuannya minta makan, dia tidak bisa bilang sih ya, gua makan dulu. Tidak bisa hamba seperti itu. Yang dilakukan hambanya apa? Siapin tuannya dulu, makan sampai kenyang, baru dia bisa makan. Yang mau Tuhan ajarkan seorang hamba menempatkan kepentingan tuannya di atas kepentingannya. Nah, sama seperti itu, kesadaran waktu kita sadar kita ini hamba, maka kita tidak akan mikir yang aneh-aneh, tidak akan mikir Tuhan utang sama kita, Tuhan harus melihat kita sebagai orang yang spesial, enggak. Yang ada dalam pikiran kita itu cuma satu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menyenangkan Allah, bagaimana kita itu meletakkan kepentingan Allah di atas kepentingan kita. Itu yang akan muncul ketika kita sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah. Singkatnya Bapak Ibu, 2 hal yang kita pelajari hari ini. Ingatlah yang pertama, Anda ini hamba. Kita semua ini hamba. Sehingga jangan menilai diri terlalu tinggi Bapak Ibu. Kita punya nilai bukan karena kita memang bernilai, tapi karena Allah yang memberikan kita nilai. Di luar Allah kita tidak punya nilai. Tapi karena kita menjadi milik Allah, maka hidup kita jadi punya nilai. Yang kedua Bapak Ibu, waktu kita sadar bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah, maka cara kita berelasi dengan Allah pasti akan berbeda. Anda tidak akan melihat tiap hal yang Anda lakukan bagi Allah itu sebagai sarana supaya Anda terlihat istimewa di hadapan Allah, atau memiutangi Allah, Anda nanti nuntut utang dari Tuhan begitu ya, bukan. Kesadaran bahwa kita hamba justru akan mendorong kita begini, menempatkan kepentingan Allah di atas kepentingan kita. Kesadaran bahwa kita ini hamba akan mendorong kita untuk memberikan yang paling baik yang kita bisa untuk Tuhan yang kita layani. Bapak Ibu, dari sini ada 2 hal yang saya ingin kita renungkan. Yang pertama Bapak Ibu, tentu saja kita semua hamba Allah, maka berikan yang terbaik bagi Allah. Semua hal yang kita lakukan untuk Allah, persembahanmu, pelayananmu, ketaatanmu kepada Allah, itu bukan piutang. Itu kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah. Ingat, sebagai hamba-hamba Allah jangan pernah berpikir bahwa kita sedang memberi hutang kepada Allah. No, sebagai hamba-hamba Allah yang ada dalam pikiran kita itu harusnya cuma satu. Bagaimana caranya kita meletakkan kepentingan Allah sebagai yang terutama. Kita melayani Dia sebaik mungkin. Itu mentalitas hamba Allah. Bukan supaya Ia membalas kita, tapi karena kita ini sudah menjadi miliknya, Dia sudah membeli kita. Bapak Ibu, kita semua tahu hari ini pemilihan majelis akan dihitung suaranya, dan nanti akan ada majelis-majelis yang baru yang akan terpilih.
Untuk para majelis yang terpilih, ingatlah kebenaran ini baik-baik ya. Pelayanan Anda sebagai majelis itu bukan sarana supaya Tuhan itu melihat Anda spesial, ya kan? Bukan extra mile, juga bukan sarana menghutangi Tuhan gitu ya. Terus nanti Anda bilang sama Tuhan, Tuhan gue sudah jadi majelis loh ya, jangan sampai gue sakit ya, lindungi anak istri dan keluarga saya ya. Bukan Bapak Ibu. Ingat baik-baik ketika Tuhan memanggil Anda sebagai majelis, itu kewajiban kita untuk melayani Allah. Kita semua wajib melayani Allah. Cuman kali ini Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan untuk melayani sebagai majelis, dengan cara sebagai majelis. Nah ingat baik-baik, yang harus ada dalam pikiran kita sebagai hamba-hamba Allah, itu cuma satu. Bagaimana menempatkan kepentingan Allah, bukan kepentingan gereja, di atas kepentingan kita. Yang terpenting itu kepentingan Allah, memuliakan Allah, memberikan yang terbaik yang kita bisa untuk Allah. Saya berdoa supaya majelis yang terpilih itu bukan menjadi orang-orang yang cuma pasang nama ya, masuk dalam daftar majelis tapi tidak pernah mau berbuat apa-apa gitu ya, cuma pasang nama saja, enggak. Sadari kita semua ini hamba-hamba Allah, sehingga kita semua termasuk Bapak Ibu majelis yang terpilih, ingat, berikan yang terbaik untuk Allah. Letakkan kepentingan Allah sebagai yang utama. Yang kedua Bapak Ibu yang kita bisa renungkan, Tuhan Yesus mengingatkan kita juga Bapak Ibu, bahwa ternyata yang terpenting itu bukan hamba-hambanya. Yang terpenting itu tuannya. Bapak Ibu tadi saya katakan ada orang-orang itu yang menganggap dirinya penting ya. Jadi berpikir gereja itu kalau gak ada saya gak bisa. Ada orang-orang yang selalu berpikir seperti itu. Nah masalahnya kadang-kadang kita itu katut gitu ya, ikut terjebak dalam pola pikir orang-orang itu. Kita berpikir begini, gereja ini kalau tidak ada si A atau si B, rasanya susah maju loh. Kita butuh si A, si B begitu ya. Harus ada si A, si B, si C supaya gereja kita berkembang. Bapak Ibu kelihatannya hal itu sederhana, tapi kita harus hati-hati. Karena itu mulai dekat dengan yang namanya penyembahan berhala. Waktu kita berpikir gereja harus ada orang A, orang B begitu ya. Itu berarti kita berpikir dia itu penting sama pentingnya kayak Allah. Itu hal yang serius. Kita harus hati-hati. Nah Tuhan di sini mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa ternyata yang terpenting itu bukan siapa hambanya, tapi siapa tuannya. Yang terpenting itu bukan apakah ada hamba A atau hamba B. Yang terpenting itu apakah tuannya itu loh ada di sana atau tidak. Bapak Ibu di 1 Korintus pasal yang ketiga Paulus bilang begini. Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus bilang seperti itu. Dia kemudian melanjutkan begini. Yang penting bukan yang menanam, bukan yang menyiram. Yang penting Allah yang memberi pertumbuhan. Karena apa? Yang menanam dan yang menyiram itu bisa diganti Bapak Ibu. Bisa diganti Stefanus yang menanam, Kristianto yang menyiram bisa, ya kan? Atau siapapun bisa. Yang tidak bisa diganti cuma satu, yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu, tidak ada gereja yang tutup, tidak ada gereja yang mundur karena pergantian hamba Tuhan atau majelis ya. Tidak. Gereja itu mundur ketika gereja itu meskipun punya orang A atau orang B, tapi gereja tidak punya Allah di sana. Sudah membuang Allah dan firman-Nya dan Injilnya, gereja pasti akan mundur. Tapi ketika gereja meskipun berganti orang, ya kan, tapi Allah tetap hadir di sana, Kristus menjadi pusat. Saya yakin Allah terus akan memberi pertumbuhan kepada gereja tersebut. Nah Bapak Ibu, bersama dengan pemilihan majelis ini mungkin gereja kita juga akan mengalami beberapa perubahan, entah secara umum atau bahkan mungkin di gereja-gereja lokal ada perubahan. Mungkin kita tidak akan bertemu dengan beberapa majelis karena mereka entah tidak terpilih ya kan, atau mungkin mereka tidak bisa mencalonkan diri, atau bahkan mungkin saya tidak tahu ada hamba-hamba Tuhan yang harus berganti tempat pelayanan begitu ya, karena satu dan lain hal. Nah Bapak Ibu, mari kita melihat perubahan itu dengan cara yang berbeda. Ingat yang terpenting bukan apakah ada hamba Tuhan A atau majelis B, ya kan? Yang terpenting itu apakah ada Allah di sana. Sehingga Bapak Ibu mari menghadapi perubahan yang mungkin ada tetap dengan penuh sukacita, dengan optimisme. Karena begini, meskipun orang ini berganti, hamba Tuhannya berganti, majelisnya berganti, Allah yang memberi pertumbuhan terus bersama dengan setiap kita. Dan kiranya itu menjadi penghiburan bagi kita menghadapi perubahan-perubahan ke depan. Bapak Ibu sekali lagi kita diingatkan kita ini hamba. Kita ini hamba. Kita tidak punya nilai. Kita punya nilai karena Allah yang memberikan kita nilai.
pada dasarnya kita tidak bernilai. Hal-hal yang membuat kita bernilai itu datangnya dari Allah kok Bapak Ibu. Apa sih yang membuat Anda merasa punya nilai? Kekayaan, kehebatan Anda. Kalau Tuhan ambil sekejap Anda langsung sadar Anda tidak punya nilai, benar ya? Saya dulu pernah ketemu dengan satu orang yang merasa jago main musik, sama Tuhan dikasih stroke, sudah langsung tidak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Kita ini punya nilai itu karena Allah yang memberikan kita nilai. Allah menjadikan kita miliknya, maka kita jadi punya nilai. Sehingga Bapak Ibu jangan menilai diri terlalu tinggi, khususnya ketika kita berinteraksi dengan Allah. Yang kedua Bapak Ibu, kesadaran bahwa kita ini adalah hamba Allah, seharusnya juga mengingatkan setiap kita Bapak Ibu, bahwa hal-hal yang kita lakukan bagi Allah, itu bukan sebuah hutang bagi Allah, bukan sebuah piutang bagi Allah, bukan, tapi itu sebuah tugas yang harus kita lakukan. Sehingga ketika kita melakukan hal-hal untuk Allah, kita tidak akan berpikir begini, Allah harus balas saya ya, atau begini, Tuhan saya sudah lakukan hal-hal ini buat Tuhan, maka saya harus diistimewakan ya Tuhan. Bukan, itu bukan mentalitas seorang hamba. Kalau kita sadar bahwa kita ini adalah hamba, maka yang ada dalam pikiran kita itu cuma satu, bagaimana kita menempatkan kepentingan Allah di atas segala-galanya. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik dengan semua yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur untuk perenungan firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu menolong setiap kami, khususnya rekan-rekan majelis yang akan terpilih, agar mereka boleh tetap melayani dengan baik, menyadari bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah. Bahkan juga setiap kami dalam menghadapi perubahan yang mungkin akan terjadi, ajar kami menyadari bahwa yang terpenting bukan siapa yang menanam, siapa yang menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sehingga ketika mungkin ada perubahan-perubahan yang harus kami alami, kami boleh menjalaninya dengan penuh syukur dan sukacita, menyadari bahwa Allah yang memberi pertumbuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, hadirlah dalam setiap gereja-Mu, anak-Mu, memberikan mereka kekuatan dan penghiburan, mengingatkan mereka tentang kebenaran firman ini. Hadirlah juga di dalam setiap gereja-gereja Tuhan, supaya Tuhan boleh memunculkan orang-orang yang terbaik, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang memberikan yang terbaik untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja Tuhan. Kami menyerahkan diri kami juga menyerahkan perjalanan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memiliki gereja ini, terus menyertai dan memberkati perjalanan gereja Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Setiap puji
segala hal, karena itulah yang Engkau kehendaki, agar pujian terus mengalir dan menjadi berkat. 从天父而来的爱和恩典，把我们冰冷的心融圈，让我们献出每个音符，把它化为赞美之泉，让我们张开口。 向永生之主成全，此真美之泉流入每个人的心间，让我们张开口，举起手，向永生之主成全。 Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sebagai respon akan kebenaran firman tersebut, mari kita mempersembahkan diri kita. Kita juga mau memberikan persembahan syukur kita. Kita memberikan persembahan syukur, Anda bisa scan QRIS lewat HP Anda atau transfer ke rekening BCA gereja setempat. Setelah selesai memberikan persembahan, kita akan menyanyi bersama-sama KPPK 354. Bersukacita kerja baginya. Sukacita kita nyanyikan bersama. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja
baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari kita berdiri, kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena hari ini Engkau sudah mengingatkan kami untuk memiliki hati sebagai hamba. Tuhan, tolonglah kami dengan penuh ketaatan dan penuh rasa syukur kami membawa persembahan kami pada hari ini. Tuhan, biarlah persembahan harta duniawi ini, yang tentu saja tidak sebanding dengan karya-Mu atas hidup kami, tetapi harta ini kami bawa dengan hati penuh syukur ya Tuhan. Harta ini kami bawa dengan penuh ketaatan. Dan tidak sekedar harta ini ya Tuhan, tetapi juga segenap diri kami sebagai hamba, kami bawa ke hadapan-Mu, agar Engkau dapat memakai dengan leluasa ya Tuhan. Biarlah persembahan ini juga boleh dikelola dengan hati yang takut akan Tuhan, dan selalu mendengarkan apa yang menjadi perintah dan kerinduan-Mu ya Tuhan oleh para pemimpin kami. Tuhan, kami bawa persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat dari-Nya. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan dimanapun saudara berada, boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu kita telah selesai. Silakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.